Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Amanda Setiorini, SPSIMM, selaku Ketua Puslit Fakultas Ekonomi. Yang kami hormati Bapak Suparno, SPD, MPD, narasumber pada kesempatan kali ini. Dan selamat datang juga buat teman-teman dari Universitas Negeri Jakarta yang sudah berkenan hadir. Dan para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara seminar mengenal pemodelan dalam pendekatan kuantitatif pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan nama saya Koirul Fajrian, selaku MC pada hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara pada seminar mengenal pemodelan dalam pendekatan kuantitatif, yang antara lain sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Pembacaan materi, pembacaan CV materi, 4. Penyampaian materi oleh narasumber, 5. Sesi tanya jawab, 6. Penyerahan sertifikat, 7. Sesi foto bersama, dan yang terakhir 8. Pembacaan doa dan penutup. Hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita buka acara seminar mengenal pemodelan dalam pendekatan kuantitatif ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan. Selanjutnya ada pengantar dari Ketua Kapuslit pada Ibu Amanda Setiorini, SPSIMM, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Hoirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Selamat datang teman-teman dari UNJ nih, Pak Suparno membawa membawa pasukan. Salam kenal semuanya, selamat bergabung di Unkris. Mudah-mudahan sudah kenal Unkris walaupun belum pernah ketemu secara langsung. Kami dari Fakultas Ekonomi setiap bulan berusaha untuk menyelenggarakan berbagai seminar penelitian, dan ini sekarang giliran kami mohon bantuan Pak Suparno sebagai salah satu ahli untuk pendekatan kuantitatif untuk sharing dengan kami. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi awal kerjasama antara Unkris dan UNJ selain berbagai pengetahuan yang mungkin kami belum miliki atau sebaliknya. Kepada Pak Suparno, terima kasih sudah bersedia dengan tembakan langsung dari Prof. Sapar gitu ya. Yang paling manjur adalah tembakan dari Wadek 2-nya. Jadi semoga ke depan kita bisa sama-sama melakukan sesuatu lah untuk kegiatan penelitian ini. Dari saya itu saja, semoga bermanfaat baik bagi dosen, mahasiswa, dan kita semua. Sampai berjumpa di acara-acara lain. Kalau masih mau datang, Pak Suparno, monggo. Semoga kita semua bergembira dalam seminar penelitian ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Rul. Baik, terima kasih kepada Ibu Amanda Setiorini, SPSIMM, atas pengantarnya. Untuk selanjutnya, langsung saja kita mulai acara pada hari ini, yaitu seminar mengenal pemodelan dalam pendekatan kuantitatif dengan moderator Ibu Hayuding Tias Pramesti Dewi, SEAK MAK. Untuk Ibu Hayuding Tias Pramesti Dewi, SEAK MAK, kepadanya dipersilakan untuk memandu acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua, Bapak Ibu rekan dosen dari Unkris, kemudian teman-teman mahasiswa dari Unkris maupun dari UNJ, selamat datang. Kemudian kepada narasumber
Bapak Dr. Suparno. Terima kasih sudah berkenan hadir membagi ilmunya nih ke kita gitu ya. Mudah-mudahan di sesi ini, di siang ini yang mendung-mendung hujan, ya tidak meredupkan, memendungkan semangat kita gitu untuk belajar tentang pemodelan dalam pendekatan kuantitatif gitu ya. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Dr. Suparno sebagai narasumber. Bapak Dr. Suparno lahir pada tahun 1979 ya, belum belum terlalu tua ya sebenarnya. Juga tapi juga dibilang muda juga enggak ya, sedang-sedang lah. Tapi prestasi beliau menakjubkan loh kita lihat ya. Beliau sudah eh, di pangkat lektor kepala yang mana home base perguruan tingginya adalah Universitas Negeri Jakarta ya di UNJ. Kemudian jika ingin mengenal beliau dari karya-karya ilmiah beliau yang sudah publish ya di mana-mana gitu ya, kita bisa melihat di uh, Sintalnya beliau, kemudian ID Orchid dan ID Scopusnya gitu ya. Beliau lulus program studi doktor di UPI Bandung ya, jurusan pendidikan ekonomi. Kemudian saat ini beliau bekerja di Universitas Negeri Jakarta. Ya, setelah sebelumnya juga pernah bekerja di beberapa instansi. Kemudian beliau juga sebagai reviewer artikel atau jurnal yang internasional Scopus dari Q1 sampai dengan Q3 dan menjadi editor jurnal nasional juga. Ada beberapa jurnal nasional yang mana beliau adalah editornya. Sudah menerbitkan buku juga di tahun 2018 dan berikut ini adalah artikel-artikel Scopus yang beliau pernah tulis ya dan sudah terindeks. Ada 18 artikel dengan dengan indeksnya adalah 5 ya. Dia banyak sekali artikel yang sudah beliau tulis di yang terindeks Scopus. Kita beruntung sekali ini bisa menyerap ilmu dari beliau ya. Gimana sih beliau bisa menerbitkan artikel internasional di jurnal internasional bereputasi ya di Scopus ini. Nah, ini bisa bisa dicari lah nama beliau ya kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa mau mencari, mau melihat gimana sih model penelitiannya gitu ya. Meskipun mungkin eh, prodinya mungkin tidak tidak sama gitu misalnya dari manajemen gitu ya kita ya di akuntansi gitu. Tapi lihat model penelitiannya kita bisa ikuti dari artikel beliau. Kemudian beliau juga ada haki yang sudah dipatenkan oleh beliau, ada materi-materi. Kemudian beliau juga aktif di berbagai kegiatan eh, sebagai pengembang media pembelajaran nasional, kemudian juga sebagai tim peneliti dan sebagainya ya. Aktif sekali beliau ini. Mengikuti konferensi atau seminar lokakarya dan simposium juga rajin dilakukan oleh beliau. Kemudian ada beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dan ini masih aktif dilakukan sampai dengan saat ini ya. Terakhir nih sampai tahun 2023 masih melakukan itu. Dan aktif juga di organisasi profesi ilmiah. Nah, demikian CV dari narasumber kita hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Suparno untuk memberikan materi tentang tema hari ini, yaitu pemodelan pada penelitian kuantitatif. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, semoga kegiatan kita ya berkumpul bersama hari ini nanti menjadikan sebuah keberkahan. Bapak Ibu nanti apa yang menjadi silaturahim kita nanti ya, eh, baik itu nanti untuk kita riset ya kan, untuk publikasi ataupun mungkin Bapak Ibu yang sekarang sedang studi lanjut begitu ya, nanti bisa dilancarkan, dimudahkan gitu. Termasuk saya berterima kasih nih ya ke Pak Khairul, ada Bu Amanda. Ini saya bawa geng ini ya dari dari S2 ini ya kan. Jadi mereka ini geng saya kalau ada kegiatan-kegiatan yang memang kita rasa bagus dan kegiatan bersama gitu. Ayo kita ikut gitu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Salam ke Pak Dekan, ke Dekanat. Alhamdulillah saya diundang ya untuk bisa bersama-sama Bapak Ibu karena hakikatnya kan kita bersilaturahim begitu. Izin Bapak Ibu untuk share screen untuk kegiatan kita ya. Nanti eh, apa untuk materinya saya akan sampaikan ke Bu Amanda atau ke grup. Ini kegiatan kita Bapak Ibu, jadi mengenal pemodelan dalam pendekatan atau penelitian secara kuantitatif begitu. Nah, kalau di riset-riset saya Bapak Ibu itu sebagian besar adalah kuantitatif gitu ya. Ada dua kalau tidak salah itu yang merupakan riset development gitu ya. Saya mengembangkan e-book di situ sama inkubator bisnis gitu ya, Inkubi untuk UKM begitu, wirausaha. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh ini ya, apa moderator, dan ini Bapak Ibu saya tampilkan kembali bukan karena risetnya banyak, tetapi Bapak Ibu nanti di Google Scholar saya sama Scopus saya ini nanti Bapak Ibu bisa misalkan ada contoh gitu ya, contoh penelitian gitu ya, atau publikasi yang modelnya bentuknya adalah pemodelan kuantitatif gitu. Nah, beberapa pemodelan kuantitatif itu Bapak Ibu itu yang saya ambil, saya screenshot, saya potong, itu diantaranya seperti ini Bapak Ibu nih, gitu ya. Ini ada yang saya model gitu ya. Ini adalah mohon maaf saya dari kajiannya adalah pendidikan ekonomi gitu ya, koperasi dan UKM gitu. Jadi kajian saya di situ. Ini di sini adalah economic learning experience gitu ya. Ini digital economic literasi, kemudian ini entrepreneurial skill, kemudian entrepreneurial attitude, ini productive economic behavior. Kemudian saya kembangkan modelnya, kemudian ini hasilnya gitu ya. Jadi produktif economic behavior model gitu. Dan saya selalu Bapak Ibu, saya selalu kalau publikasi saya jadikan model begitu. Harapannya apa? Karena kalau modeling itu Bapak Ibu itu nanti dikutip, kemudian ketika kita laksanakan risetnya di beberapa tempat, kita jadikan satu, itu bisa menjadi satu kajian teori khusus Bapak Ibu, menjadi satu kajian tersendiri. Nah, ini sama Bapak Ibu, ini industri 4.0 gitu ya, untuk literasi. Ini sudah, kalau ini terbit di akademik jurnal di AJIS ya, ini terbit di IJEP, yang ini, gitu ya, ini pemodelan untuk mengukur literasi industri 4.0. Nah, kemudian ini yang berikutnya ini mau terbit di JMLE Bapak Ibu, Q2 gratis ya, ini sedang menunggu terbit gitu ya. Ini pelaksanaan dari, kalau ini pemodelannya, kalau ini pengukurannya gitu. Jadi antara pemodelan dengan pengukuran bisa berbeda gitu ya, kita terbitkan 2 kali. Ini di JMLE Bapak Ibu, di jurnal media literasi gitu ya, gitu oleh universitas mana saya lupa gitu ya ini.
Ini menunggu terbit, insya Allah di Desember ini Bapak Ibu sekitar tanggal 25 terbit nanti. Terus kemudian ini di SSHO ya kan, terbitan dari Elsevier gitu ya. Ini baru terbit juga pemodelannya. Kalau di gambar sebenarnya kalau kita tarik itu nanti bawahnya ada variabel-variabelnya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini juga baru terbit kemarin di IGI gitu ya. Itu Economic Education, Digital Literasi, Financial Attitude, ini Intention to Invest gitu ya. Dari mahasiswa ketika kasus pandemi COVID gitu ya, itu mereka investasinya atau pola keuangan atau menerapkan apa sih saat COVID itu gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang sederhana-sederhana aja kita riset gitu ya. Ini eh, apa riset di beberapa perguruan tinggi kalau nggak salah ya, itu terkait dengan ketika COVID itu perguruan tinggi itu secara manajerial gitu ya, itu tenaga kerjanya itu melaksanakan kegiatan apa gitu ya. Saya pengen meriset karena mereka kan online gitu ya. Ini saya riset gitu terbit ya di IJRI gitu ya. Kemudian ini juga Bapak Ibu gitu ya, sederhana gitu ya. Pendidikan ekonomi, meningkatkan literasi digital, meningkatkan kreativitas siswa gitu ya. Ini terbit juga gitu. Nah, Bapak Ibu berdasarkan kondisi-kondisi itu gitu ya. Nah, kita sebenarnya diperbolehkan Bapak Ibu kita membuat pemodelan-pemodelan kemudian kita teliti begitu. Nah, pemodelan-pemodelan yang kita teliti itu Bapak Ibu harus memenuhi kriteria gitu ya, kriteria secara riset dan teoritis gitu. Nah, di sini kita agak ke bawah dulu Bapak Ibu ya, secara konsep gitu ya. Jadi di sini kita harus Bapak Ibu melihat konsep dan konstruk gitu ya. Melihat konsep dan konstruk dari Pak Kusnendi ya, ini saya kutip dari Pak Kusnendi 2019. Gitu. Kita mengamati fenomena-fenomena yang ada di lingkungan kita, yang ada di bidang fokus Bapak Ibu sekalian, di kajian Bapak Ibu. Gitu. Nah, di situ ada konsep apa, ada konstruk apa, begitu. Kemudian Bapak Ibu kita lihat gitu ya. Konsep atau konstruk ini Bapak Ibu gitu ya, kita kenali nanti sampai dia menjadi variabel gitu. Contohnya Bapak Ibu, kriminal itu konsep Bapak Ibu, tapi tingkat kriminal itu sudah menjadi variabel. Oleh karena itu Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu berada di bidang nah ini keluar. Nah, misalkan Bapak Ibu ada di bidang manajemen gitu ya. Bapak Ibu manajemennya harus diperkuat lagi, dicabangkan lagi gitu ya. Di bidang manajemennya apa? Oh, strategik. Strategiknya apa lagi ya kan? Nah, dan seterusnya. Sampai Bapak Ibu menemukan konsep-konsep ya, konstruk-konstruk yang ada di bidang Bapak Ibu dan itu nanti menjadi bagian spesial gitu ya, spesialis dari kajian Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai nanti Bapak Ibu kita lihat di sini ada proposisi gitu ya. Proposisi itu konsep-konsep ya kan, variabel-variabel saling berhubungan gitu ya, menyebabkan sebab akibat membentuk hubungan itu terjadi preposisi gitu. Contoh yang sederhana gini Bapak Ibu. Saya di bidang misalkan manajemen gitu ya, manajemen. Pendidikan pelatihan itu pasti meningkatkan kinerja. Umumnya begitu gitu ya. Maka kita bisa fokus ke situ gitu. Kita menghubungkan antara dua konsep yang secara umum gitu ya, berlaku di masyarakat gitu ya. Itu bisa kita kembangkan dan kita riset serta kita hubungkan gitu. Kemudian nah, ini Bapak Ibu, kita perlu mengenal variabel gitu ya. Tadi ketika konsep-konsep itu kita pengen teliti, kalau dia bukan merupakan variabel, tidak bisa Bapak Ibu gitu ya. Misalkan gini Bapak Ibu, mahasiswa itu kalau saya di S1 ya, itu dia ingin meneliti ya pengaruh gitu ya. Misalkan kebijakan apa ya kan terhadap apa gitu. Kebijakan itu diukurnya dengan evaluasi program Bapak Ibu gitu ya, tidak diukur dengan tidak dihitung sebagai variabel gitu. Seperti itu. Nah, kemudian disitulah Bapak Ibu muncul nanti dari hubungan-hubungan preposisi itu muncul namanya hipotesis gitu. Hipo itu setengah, tesis itu dugaan, setengah dugaan setelah kita mempelajari teori gitu.
preposisi yang dirumuskan dan diuji gitu, dan diuji. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, nanti ya kan, nah, output dari kajian kita hari ini, Bapak Ibu nanti saya harapkan membuat suatu pemodelan berdasarkan suatu preposisi seperti ini yang ada pada bidang Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu nanti ya kan 6 variabel gitu ya kan, 6 variabel Bapak Ibu susun berdasarkan preposisi ini di bidang Bapak Ibu sekalian sebagai pemodelan dari kuantitatif. Nah, terus bagaimana Pak caranya? Kita lanjut ke bawah dulu ya. Ini Bapak Ibu, saya memberikan dasar-dasar dulu ya dari Creswell ya kan, kemudian dari Kerlinger gitu, bahwa riset proses gitu ya, itu kita harus melihat secara umum terhadap kajian-kajian atau metode ilmiahnya gitu. Jadi seluruh proses literatur preposisi itu didasarkan pada nih teori Bapak Ibu gitu ya, secara teori. Penelitian kuantitatif adalah uji teori. Tanpa adanya suatu teori, maka tidak akan dapat disusun suatu preposisi dan hubungan antar variabel terhadap suatu fenomena atau kondisi yang ada di masyarakat. Gitu. Nah, ini dia. Penelitian kuantitatif adalah tes teori, gitu ya. Nih, dari Kerlinger. Gitu. Artinya apa? Bapak Ibu nanti kalau menyusun pemodelan, dasarnya apa? Dasarnya adalah teori. Selain teori apa, Pak? Didukung oleh para peneliti terdahulu. Gitu. Lanjut ya, quantitative research is approach ya kan for testing objective theories. Nah, dan seterusnya. Ini analisis data multivariatnya. Kalau kita pakai metode apa, silahkan ya. Nanti Bapak Ibu kita lanjutkan yang kalau Bapak Ibu nanti sudah ke arah SEM ya kan. Itu jadi variabelnya bagaimana, datanya bagaimana, silahkan nanti ya dari Pak Kusnedi saya ngutip. Nah, Bapak Ibu nanti saya sharing pada Bapak Ibu untuk pemodelan-pemodelan. Di sini ada mediasi moderasi ya, MedMod gitu, yang dikembangkan oleh Andrew Hayes ya kan, oleh Hayes nih. Ada 92 model. Silahkan Bapak Ibu nanti mau pilih yang mana, silahkan di buku ini. Gitu ya. Mau yang pakai mediasi, pakai moderasi, ngitung ukurnya bagaimana, silahkan nih. Ada 92 model. Model dari Hayes ini Bapak Ibu dikembangkan lagi. Gitu ya. Bukunya belum saya kirim Bapak Ibu PDF-nya, nanti saya kirim ya. Gitu. Nah, dikembangkan lagi Bapak Ibu pemodelannya ini oleh Stride ya kan. Nah, menjadi berapa nih Bapak Ibu? Ada 504 model ya kan. Nah, silahkan. Tapi si Stride ini dia ngembangin pakai M+ Bapak Ibu ya, pakai M+ gitu. Nah, kita sekarang ke pemodelannya dulu ya. Kira-kira bagaimana sih modelnya gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen teliti bentuknya seperti apa aja itu oleh para peneliti itu sudah disusun matleadnya Bapak Ibu, coba bayangkan ya. Nih Bapak Ibu pengen teliti X ya kan dipengaruhi dengan mediasi M1 sama M2, ada mediasi lagi M3 ke Y ya kan. Kemudian ada moderasinya bentuknya seperti ini, sudah ada tuh. Mau bentuk seperti apa aja sama si Straight ini udah dibuat modelnya gitu ya kan. Gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke teori Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, ini sudah mulai agak penting nih Bapak Ibu ya. Jadi saya agak lambat sekarang. Bapak Ibu, tadi kan kita pakai teori gitu ya. Terus gimana Pak cara nyusun modelnya? Bapak Ibu sekalian, untuk pemodelan gitu ya. Ini saya ngambil 2 teori ya. Yang pertama itu teori plan behavior dari Adsen ya kan, sama punya Colquitt nih ya kan, teori kalau nggak salah teori SDM gitu ya. Nah, biasanya para peneliti Bapak Ibu itu mengambil contoh di sini ada TPB nih, gitu, TPB. TPB ini gitu ya, variabel-variabel sebelumnya gitu ya yang mempengaruhi sikap itu dikembangkan ke arah sebelah kiri gitu. Kemudian diambillah TPB ini gitu.
Jadi disambung teorinya, gitu ya. Siapa yang melakukan itu? Linen contohnya. Linen itu mengembangkan teori TPB ini yang awalnya adalah kecenderungannya adalah psikologis, dibawa ke arah pendidikan kewirausahaan gitu ya oleh Linen. Karena si Adsen ini mengambil teori ini untuk intensi berwirausaha. Diambil, dilanjutkan menjadi teori pendidikan kewirausahaan gitu. Nah, contoh lagi punya si Colquitt Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menguji teori Colquitt ini, yang dia berada pada bidang-bidang, berada misalkan di organisasi, ya kan, kemudian ada di individual karakteristik sebagainya, Bapak Ibu boleh menambahkan variabel-variabel di situ. Memodifikasi variabelnya silahkan. Gitu ya. Itu cara pertama Bapak Ibu. Cara pertama begitu. Ya kan, pemodelan-pemodelan itu. Nah, terus gimana Pak untuk kita dapat menyusun modelnya? Nah, sekarang gini Bapak Ibu. Kita ingin ya, misalkan kita ingin berada di masalah kajian yang ingin kita ketahui dan kita kembangkan nih Bapak Ibu. Kita di sini nih. Misalkan Bapak Ibu di teori SDM, misalkan ya, SDM di sini. SDM-nya Bapak Ibu tulis misalkan di sini kinerja. Kinerja. Kinerja itu kalau berdampak positif ya kan, apa nanti akibatnya? Kalau berdampak negatif, apa akibatnya? Nah, begitu Bapak Ibu tuliskan. Terus kemudian prediktor ya, faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa aja? Bapak Ibu bisa kaji. Kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan berikutnya ya, prediktor-prediktor variabel-variabel berikutnya. Nah, dari sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kembangkan, nanti Bapak Ibu akan memperoleh satu theoretical gap. Gitu. Apa yang dimaksud dengan theoretical gap? Theoretical gap ini teoritis Bapak Ibu. Jadi model-model seperti ini model teoritis. Kalau Bapak Ibu menemukan model baru, gitu ya, itu artinya sebuah novelty secara teoritis. Gitu. Bapak Ibu punya variabel ABC ya kan, terhadap D itu adalah baru gitu ya, belum ada yang meneliti. Itu novelty, tetapi teoritis gitu ya. Itulah theoretical gap gitu. Empirical gap itu Bapak Ibu dari seluruh variabel ini ya kan, kita mencari peneliti-peneliti terdahulunya gitu ya. A ya kan dipengaruhi oleh ya kan, diteliti oleh ABC gitu ya, variabelnya adalah, indikatornya adalah apa, peneliti lain apa, kemudian berpengaruh positif, berpengaruh negatif dan sebagainya. Bapak Ibu ingin menguji kembali itu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan empirical gap. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi dari peneliti-peneliti terdahulu itu Bapak Ibu kumpulkan gitu ya, berpengaruh positif, negatif, signifikan, tidak signifikan, antar berbagai daerah atau negara, itu akan menjadi empirical gap. Nah, itulah kedua ini menjadi suatu novelty Bapak Ibu. Novelty kebaruan. Kemudian di sini saya menyampaikan Bapak Ibu ada grand theory, middle, kemudian applet gitu ya. Nah, ini hanya ada di kajian kita, dikenal di Indonesia Bapak Ibu. Di luar negeri nggak ada ya. Gitu. Tapi karena kuantitatif itu adalah tes teori, maka Bapak Ibu ya kita mengikuti gitu ya pemodelan-pemodelan secara teoritis gitu kurang lebih. Lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, supaya lebih agak mendalam lagi Bapak Ibu gitu ya. Saya waktu itu Bapak Ibu ingin meneliti ini Bapak Ibu, perilaku ekonomi produktif. Ini Bapak Ibu ya, perilaku ekonomi produktif. Kemudian perilaku ekonomi produktif ini gitu ya, saya cari prediktor utamanya yang membentuk perilaku itu intensi Bapak Ibu. Niat gitu. Saya cari di teori-teori mana selalu muncul niat gitu ya. Gitu. Niat itu seseorang itu dibentuk oleh pengetahuan, literasi gitu ya, literasi ini. Pengetahuan ya kan, itu diantaranya kalau di masyarakat itu dari pengalaman terasah itu menjadi literate gitu. Saya susun modelnya menjadi seperti ini ya kan, dari modelnya Hayes tadi model 92 gitu ya, 95 model 95.
Nah, sementara pada masa COVID, Bapak Ibu, ini kan semuanya dipengaruhi oleh lingkungan nih. Jadi lingkungannya saya kasih panah ke seluruh model. Gitu kurang lebih cara membentuknya, pemodelannya. Nah, terus yang ada di dalam sini Bapak Ibu, di dalam variabel ini adalah peneliti-peneliti terdahulu yang meneliti tentang pengalaman belajar ini. Ini isinya ini, ada Kolb ya, ada Spencer dan sebagainya. Ini menjadi applet teori ini. Gitu. Kemudian orang yang meneliti pengalaman membentuk literasi. Nah, ini peneliti-penelitinya Bapak Ibu. Saya taruh di tengah-tengahnya ini. Gitu. Nah, kemudian dari seluruh jenjang hubungan antar variabel ini Bapak Ibu sudah saya hubungkan, saya masukkan jadi menjadi pemodelan seperti ini. Karena saya pendidikan Bapak Ibu, dasarnya apa membentuk seperti ini? Berarti kan di sini pengalaman membentuk perilaku, pendidikan membentuk perilaku. Saya pakai konstruktivisme teori. Gitu ya. Diturunkan ya kan menjadi sosial konstruktivisme. Gitu, mewadahi ini. Gitu ya. Kemudian saya turunkan lagi menjadi teori plan behavior. Menjadi teori ya kan education entrepreneurship education nih ya dari Linen gitu. Ini turunannya. Nah, begitu. Ini contoh pemodelan 1. Nah, sekarang Bapak Ibu saya langsung lanjut ya kan. Nah, ini yang agak mulai lanjut lagi. Saya akan perkecil. Kita akan ke internet Bapak Ibu sekarang. Newsir. Nah, Bapak Ibu apakah sudah muncul di halaman di internet? Sudah Sudah, Bapak Pak. Ibu ya? Ya, Oke. sudah. Oke, saya ingin misalkan ingin meriset kinerja ya. Gitu. Misalkan saya pengen kinerja. Saya pakai translate aja Bapak Ibu. Translate misalkan yang kita gampang ya. Kita umum ya kan gitu. Gitu. Saya cari di sini analisis faktor ya kan pembentuk kinerja inovatif. Nah, udahlah kita ambil aja, nggak apa-apa. Kita pindahkan ke halaman baru. Kita potong Bapak Ibu. Saya enter. Kemudian Bapak Ibu, ini analisis faktor ya kan pembentuk dari kinerja inovatif. Saya cari gambar. Nah, Bapak Ibu ini keluar nih pemodelan-pemodelan. Gitu ya. Tetapi di sini masih umum banget Bapak Ibu ya. Nih. Gitu. Terus kemudian saya pengen mencari lagi analisis faktor ya kan pembentuk inovatif performance ya kan. Kemudian saya tambahkan di sini TFA, STEM. Itu. FA itu adalah confirmatory factor analysis, EFA itu adalah exploratory factor analysis, pembentuk pemodelan gitu. SEM itu structural equational modeling gitu ya kan. Nah, kemudian ini saya ganti ya kan. Gitu kata kuncinya ini saya ambil. Kemudian saya cari yang kedua. Nah, muncul Bapak Ibu modeling-modeling gitu. Nah, dari modeling-modeling ini Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu bisa mengambil di klik gambar ya kan misalkan oh di sini bentuknya seperti ini ya. Tuh. Ini apa aja yang ada di artikel itu, Bapak Ibu bisa nanti lihat gitu ya kan. Dari modeling-modeling ini, oh ini ada gambar orang, dia punya modeling seperti ini. Nah, caranya seperti itu Bapak Ibu untuk melihat riset-riset gitu ya, dari modeling-modeling yang telah dilakukan oleh orang. Nah, misalkan kalau saya di bidang saya, misalkan ya faktor ya kan, di sini SMES ya, performance. Nah,
Di sini misalkan ada bisnis performance ya kan. Nah, ada di sini sebagainya. Oke. Kita lihat ya, cari Bapak Ibu bisa mencari ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah sebagainya. Sampai nanti Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa menemukan ya kan. Bisa menemukan, saya cari di tempat diklat pemodelan kuantitatif. New share screen. Nah, ini model-model yang saya ambil Bapak Ibu nih ya. Ini yang saya ambil. Misalkan ini investment decision ya kan. Ini udah riset orang nih modelnya ya kan seperti ini ya kan. Nanti saya share ke Bapak Ibu sekalian. Nih saya ambil ya kan. Ya, financial satisfaction ya kan. Dia orang modelnya bentuknya kayak gini gitu. Jadi seluruh model yang dia itu SAM Bapak Ibu, di situ ada CFA, ada EFA. Orang itu pasti sudah meneliti model itu secara kuantitatif ya kan. Ada alat-alat instrumennya yang dapat kita adopsi ya kan. Nah, ini ya kan model orang ya kan. Ini model orang ya kan. Nih gitu. Ini model-modelnya orang ya kan. Jadi Bapak Ibu nanti lihat dulu nih orang-orang itu pemodelannya seperti apa gitu. Nah, ini pemodelan-pemodelan orang Bapak Ibu. Sampai nanti Bapak Ibu bentuk, silahkan bentuk sendiri model Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, terus bagaimana sih cara pemodelan? Nah, sekarang gini Bapak Ibu, saya ke halaman baru. Ya, ini saya hanya untuk pemodelan Bapak Ibu. File new, interface. Nah, saya ingin membuat pemodelan begini Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan agak fokus yang ada di bagian ini, karena nanti Bapak Ibu akan menentukan disinilah titik Bapak Ibu akan membentuk model. Ini saya buat, ini kajian saya Bapak Ibu. Saya ingin menulis di sini adalah kinerja inovatif. Gitu. Kinerja inovatif itu Bapak Ibu, gitu ya, disampaikan gitu ya bahwa inovasi pada setiap gitu ya, inovasi pada setiap perusahaan, pada setiap organisasi itu mempunyai rumus inovasi novelty yang berbeda. Oleh karena itu kinerja inovatif ini Bapak Ibu sesuai dengan teori inovasi saya akan teliti. Gitu misalkan. Nah, kemudian Bapak Ibu akhirnya ini menjadi fokus Bapak Ibu misalkan. Terus apa Pak yang saya perlu susun? Anggap saja Bapak Ibu sudah mencari ya. Gitu. Mencarinya di sini nih. Nah, saya balik sekarang ke di sini. Inovatif performance. Saya enter. Nah, ini adalah Bapak Ibu, ini saya di Scholar ya Bapak Ibu ya, Cendikia ya, Google Cendikia biasa Scholar. Gitu, inovatif performance. Dari sini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ketika setiap dari artikel ini Bapak Ibu buka, nanti di situ akan keluar model-model Bapak Ibu. Keluar jaring-jaring laba-laba kayak tadi. Gitu. Pak, kok nggak keluar Bapak Ibu ketika aja SEM, FA, FA, enter ya kan. Nah, nih gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu lihat di sini impact of knowledge ya kan manajemen practice on innovation performance. Berarti apa Bapak Ibu? Berarti knowledge management practice ya kan itu adalah salah satu faktor pembentuk atau prediktor dari inovatif performance. Ketemu kan satu gitu. Anggap aja cara mencarinya begitu ya Bapak Ibu. Terus innovation capability masuk di sini. Intrinsic motivation ya kan masuk. Ya kan? Ini juga ya. Nih. Apalagi ya kan dan seterusnya. Nah, anggap saja Bapak Ibu ya, kinerja inovatif ini setelah saya kumpulkan dari tempat tadi gitu ya.
ternyata faktor-faktornya itu misalkan ya, ternyata di sini ada pendidikan misalkan, pendidikan. Nah, terus apa lagi ya kan? Ternyata ya kan? Oh, ada pelatihan. Terus ada apa lagi? Pembentuk kinerja, ya kan? Oh, ternyata kok pendidikan sama pelatihan ini membentuk apa sih sebenarnya? Oh, dia itu ternyata membentuk skill, keterampilan ternyata. Keterampilan, gitu ya kan? Oh, ternyata keterampilan itu setelah terbentuk gitu ya. Ternyata ada lagi di sini tuh. Misalkan kita pengen lihat ya kan. Motivasi misalkan ya kan. Motivasi ya kan. Oh, ternyata motivasi selain itu ada lagi gitu ya. Apa di sini? Oh, ternyata ada juga nih lingkungan sosial, ya kan? Oh, ternyata bukan hanya lingkungan sosial aja ya kan, ada lagi yang lain gitu. Nah, misalkan seperti ini ya kan. Terus ada lagi ya kan, eh, misalkan ada lagi yaitu eh, literasi seseorang ya, literasi digital ya kan, gitu. Terus apa lagi? Oh, ternyata di situ juga ada orang gimana mau bisa kinerjanya bisa inovatif kalau dia ada kepuasan kerja ya kan. Nah, terus apa lagi? Wah, kok ternyata ada lagi ya budaya organisasi ya kan gitu kan. Misalkan kita lihat. Nah, klik lagi. Nah, ini baru sampai sini Bapak Ibu. Ini adalah konco-konconya teman-temannya si kinerja inovatif. Habis itu kita pindah-pindahin Bapak Ibu, ya kan? Nah, ternyata ya kan Bapak Ibu, kita akan lihat pendidikan pelatihan punya hubungan nggak? Nggak ya, sama-sama pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan keterampilan, meningkatkan. Meningkatkan, meningkatkan. Literasi digital, meningkatkan, meningkatkan. Ya kan? Keterampilan meningkatkan motivasi, meningkatkan. Motivasi meningkatkan kinerja, meningkatkan. Ya kan? Kinerja inovatif meningkatkan kepuasan atau kepuasan meningkatkan kinerja. Kepuasan meningkatkan kinerja, misalkan budaya organisasi membentuk keterampilan, misalkan ya, membentuk kinerja, ya kan, membentuk motivasi, membentuk kepuasan, ya kan. Nah, misalkan lingkungan sosial membentuk keterampilan, membentuk motivasi, membentuk kinerja, ya kan, membentuk budaya organisasi, ya kan, itu. Terus lingkungan sosial, pendidikan pelatihan membentuk literasi, ya kan, ini membentuk literasi, misalkan. Lingkungan sosial ya mungkin begitu dulu. Habis itu kita pindah-pindahin aja Bapak Ibu. Oh ternyata ini mana nih ya, gitu ya kan. Oh ini turun ke sana ya kan. Lingkungan sosial dia berada di sini ya kan. Kinerja ada di sini berarti gitu ya kan. Nah, nah, nah misalkan begini Bapak Ibu, kita susun aja ya. Nah susun. Habis itu kita rapikan Bapak Ibu. Nah rapikan dulu. Nah misalkan kita rapikan. Nah masih ada nggak yang belum misalkan nih motivasi meningkatkan kepuasan misalkan ya. Nah, literasi misalkan ya meningkatkan kepuasan dan seterusnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, gitu ya, kita kan baru memetakan gitu ya, memetakan dari inti gitu ya, inti yang akan kita kaji sebenarnya. Ternyata banyak banget gitu ya. Dan ini Bapak Ibu jangan dianggap ini sebagai suatu yang benar ya, karena saya hanya menyusun sebagai contoh aja gitu. Ini prinsipnya Bapak Ibu, prinsipnya adalah Bapak Ibu di sini adalah input gitu ya, itu. Kemudian di sini adalah proses, di sini output,
Nah, ini saya bagi menjadi begini Bapak Ibu, secara pemodelan. Ini saya tarik lagi ke sini, supaya agak rapi Bapak Ibu. Nah, misalkan begini ya, ini masih secara umum, ini adalah proses. Ini adalah output. Ini adalah outcome. Nah, Bapak Ibu gini, ini yang ada di faktor-faktor input ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silahkan pilih gitu. Sesuaikan gitu ya. Dia berada di proses mana gitu. Gitu ya. Ini kita pakai rasionalisasi dulu Bapak Ibu. Inilah input, proses-proses di awal Bapak Ibu. Inilah mediasi. Itu Bapak Ibu. Proses-proses yang ada untuk membentuk kinerja ini. Ini masih menjadi output kinerjanya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus melanjutkan lagi, yaitu apa di sini? Anggap aja saya menyampaikan dampak ya kan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan lagi sini. Ya kan, dampaknya ke sini. Ya kan? Anggap aja begini. Nah, ketika kinerja itu bagus ya kan? Anggap aja begitu. Nah, maka dia akan berdampak apa? Gitu ya dampaknya. Misalkan dampaknya A ya kan, dampaknya saya kurang tahu mencari ya. B, dampaknya C. Gitu. Oke. Disinilah Bapak Ibu nggak akan kurang meneliti kapanpun sampai di mana Bapak Ibu nanti punya batas mau meneliti. Contoh, Pak, saya riset untuk LPPM untuk tahap ini, saya baru akan membahas faktor dari input. Ini misalkan Bapak Ibu ambil 3 ini, keterampilan ya dipengaruhi oleh pendidikan, pelatihan, sama lingkungan sosial. Satu riset Bapak Ibu. Ini Pak, 2 jam. Nah, Wah, kalau ini kayaknya benar. oke, lanjut Bapak Ibu ya. Nah, kenapa pemodelan itu perlu kita buat secara proses utuh begini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nanti jalur risetnya itu mau neliti di hulu, di proses, output atau di hilir, Bapak Ibu nanti punya semuanya gitu. Satu kajian riset secara utuh. Gitu. Terus kita nanti Bapak Ibu, apa manfaatnya kita membuat pemetaan seperti ini? Bapak Ibu nanti ketika menulis penelitian itu sudah gampang. Contoh gini Bapak Ibu, saya ingin menulis tentang kinerja inovatif di latar belakang, ya kan? Di latar belakang itu saya sampaikan gini, kinerja inovatif sangat penting bagi organisasi karena setiap organisasi mempunyai inovasi yang berbeda, gitu ya. Kinerja inovatif akan berdampak terhadap ABC, kan gitu kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kinerja inovatif itu dibentuk oleh ya kan, nih misalkan kepuasan kerja sama budaya organisasi. Kemudian faktor-faktornya yang mana? Walaupun Bapak Ibu nanti ketika di modeling mungkin yang diambil hanya beberapa dari model ini gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah ini selesai, Bapak Ibu nanti akan ya kan, akan ngecek ini. Nah, setiap hubungan antar variabel itu Bapak Ibu berikan dia peneliti terdahulu. Ketika ada peneliti terdahulu meneliti riset itu, maka itu akan paten Bapak Ibu. Gitu, paten. Artinya apa? Ada periset terdahulunya gitu. Pengaruh A ke B itu diteliti oleh A, B, C, dan sebagainya. Nah, dia itu berarti sudah akan muncul ya kan pemodelan. Begitu. Kemudian Bapak Ibu, nah masih di cendikia, gitu ya, cendikia Bapak Ibu. Di sini nanti sangat memudahkan Bapak Ibu ketika nanti ingin membuat hubungan antar variabel tadi. Anggap aja hubungan antar variabelnya seperti ini. Misalkan di sini saya
mengambil ya antara pendidikan ke keterampilan gitu ya. Saya mengambil pendidikan keterampilan gitu. Effect of ya kan, education ya kan, on skill. Nah, nih, Bapak Ibu di cendikia ini, Bapak Ibu bisa ambil rentangnya ya. Ini rentang khususnya. Bapak Ibu bisa setel di sini. Itu untuk mencari dokumen artikel yang kekinian 5 tahun terakhir biasanya. Kemudian saya ambil misalkan 2015 sampai 2023. Oke. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa melihat di sini artikel-artikel populer. 478 kali dikutip, 452 dikutip, 1204 dikutip. Artinya artikel populer. Berikutnya lagi Bapak Ibu bisa lihat lagi jurnalnya di sini nih. Ini Hindawi, JMIR ya kan, Elsevier ya kan. Oh, Elsevier, saya pengen kutip. Tik, udah. Bapak Ibu ambil yang di sini adalah apa style ya kan. Bapak Ibu tinggal copy, Ctrl C, pindahkan ke tempat Bapak Ibu nanti akan menghubungkan antar variabel. Itu nanti akan muncul di latar belakang, muncul di literatur, muncul di pembahasan, begitu, muncul di hasil, gitu Bapak Ibu. Jadi kerangka teoritik pemodelan ini apabila sudah kita susun Bapak Ibu, itu nanti Bapak Ibu akan kepake terus sampai ke belakang. Setelah pemodelan selesai, artinya Bapak Ibu 70% daripada riset Bapak Ibu itu sudah mempunyai benang merah, tinggal nanti ngambil data aja begitu. Nah, kemudian mungkin itu Bapak Ibu sambil kita diskusi, silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan. Nah, enakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih pemaparannya pada Bapak Suparno. Menarik sekali ya. Ini rasanya kalau diajarin kok kayak gampang ya. Padahal kemarin kita kalau bikin sendiri tuh kayak susah banget gitu. Ada beberapa hal yang saya soroti dari sini, ternyata pemodelan pemodelan ini bisa kita kita dapatkan dari baca teori ya. Dari teori, kemudian kita coba masuk-masukkan gitu kan faktor-faktornya, eh, dan seterusnya ya, sampai kotak-kotak itu, bulatan-bulatan itu terisi gitu ya. Kemudian baru kita cari riset-riset terdahulunya. Menarik banget nih diajarin begini. eh, apa ada ilmu baru ya. Jadi kita kalau untuk keperluan publikasi gitu kan, misalnya dari satu hal aja, dari satu hal yang mau kita teliti aja, jadi bisa banyak berkembangnya gitu modelnya. Apalagi didukung dengan buku yang tadi itu Pak. Nanti jangan lupa ya Pak, di-share bukunya. Tuh udah Buku saya share Bu, Andrew semua tuh di Cashel. grup. Oh, oke, baik-baik. Jadi lagi berjalan Terima tesnya. kasih Pak. Nah, itu membantu banget nih buat buat kita-kita semua yang mungkin masih melanjutkan studi ya, baik S2 maupun S3, atau para dosen yang ingin publikasi gitu ya, karena kan kita memang dituntut untuk melakukan publikasi, terutama di jurnal bereputasi, internasional bereputasi gitu. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya gitu, untuk Bapak narasumber Bapak Suparno, dipersilakan tanya sebanyak-banyaknya, ambil kesempatan ini ya, biar biar kita nanti ketika mau bikin penelitian buat publikasi tuh nggak kebingungan-kebingungan lagi nyari model. Silakan loh teman-teman, di ditanyakan kepada Bapak Suparno. Yuk, monggo. Boleh raise hand, boleh tanya langsung. Oh ya, sudah di-share nih dengan dari Bapak Suparno materinya. Coba cepet nih, langsung Biasanya itu didownload kalau ya. kalau nanya itu kalau mau apa disuruh bertanya itu kalau nggak ada yang nanya itu entah terlalu ngerti atau terlalu nggak ngerti. Atau nggak ngerti.
teman-teman dari UNJ boleh loh, jangan malu-malu loh. Ini kok katanya tempatnya Unkris, jangan-jangan nggak boleh nanya, boleh loh. Silakan, monggo di chat boleh, raise hand boleh. Ya. Jadi Bapak Ibu gini sambil sambil kita menunggu kalau ada yang mau nanya nanti ya. Bapak Ibu dimulainya dari yang sederhana aja Bapak Ibu gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu satu variabel kemudian dipengaruhi oleh prediktornya itu dua variabel gitu ya. Satu mediasi begitu. Itu aja kita ukur nanti Bapak Ibu kita kembangkan. Itu untuk publikasi internasional juga udah masuk Bapak Ibu gitu ya. Ke kedua masuk Bapak Ibu saya sedang under review gitu ya. Ini tinggal nunggu bayar gitu. Karena bulan Desember kan kalau PNS bulan Desember nggak boleh bayar-bayar Bapak Ibu nggak diganti kan gitu. Nah jadi artinya nggak usah rumit gitu Bapak Ibu. Yang saya sampaikan tadi banyak itu maksud saya kita bikin peta gitu loh Bapak Ibu silahkan seluas-luasnya gitu. Seluas-luasnya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu untuk riset yang dikembangkan ya 3 atau 4 aja nggak apa-apa lah gitu. Nah nanti setelah dibentuk 3 atau 4 itu dibuat pemodelan, nanti Bapak Ibu lihat di gambar yang seperti saya sampaikan tadi yang ini gitu ya. Yang ini nih gitu. Bapak Ibu ada 1, 2, 3 variabel gitu ya. Kemudian habis itu Bapak Ibu cari peneliti sebelumnya. Carinya di mana? Carinya di Google Cendekia aja Bapak Ibu. Jalannya cepat ya kan. Jadi Bapak Ibu kalau di S3 manajemen itu kesulitan mencari peneliti terdahulu gitu ya kan. Diminta mereview 100 kutipan gitu ya kan. Wah, pada kesulitan gitu ya kan. Waduh, susah gimana cara nyarinya Pak gitu ya kan. Kalau Bapak Ibu di Google Cendekia tinggal klik-klik aja sehari dapat ya kan 100 gitu. Karena di Cendekia itu begini Bapak Ibu nih. Yang muncul itu sesuai dengan keyword atau kata kunci yang kita cari tadi kan gitu Bapak Ibu ya. Saya rasa Bapak Ibu nggak akan kesulitan di situ. Termasuk daftar pustaka. Gampang banget Bapak Ibu. Gitu. Silahkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya atau saya duluan deh yang nanya nih Pak. Boleh ya Itu. untuk ini ya menunggu. Eh, ini penelitian kuantitatif ini dengan model yang seperti ini eh, itu bisa digunakan data primer dan data sekunder ya? Nah, pertanyaan pertama bagus. Kalau di chat itu nanti munculnya di mana ya tadi? Ada yang nanya di chat kok hilang. Oh, ini ada ya. Oh iya ini ada Eh pertanyaan juga di chat Iya, nih. nanti kita jawab ya. Iya, baik. Tadi yang dari Bu Ayu ya, Bu Ayu Ningtyas Ya, ya tadi ya. Oke. Tadi pertanyaannya bisa nggak dengan data primer, data sekunder gitu ya kan? Nah, Bapak Ibu saya pernah di pendidikan ya gitu kan. Itu pendidikan itu rata-rata kadang-kadang yang diteliti itu kan tentang hasil belajar ya, gitu. Hasil belajar. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu nanti pakai SEM gitu ya, datanya itu data untuk ke Amos ya kan, untuk ke Lisrel, ya kan, untuk ke PLS gitu. Itu nggak bisa Bapak Ibu data yang sifatnya kayak hasil belajar gitu ya. Itu nggak bisa. Di situ data-datanya Bapak Ibu misalkan dari data-data kita yang survei ya kan, yang kita berikan eh, apa pengukuran ya, di situ bisa pengukuran contohnya eh, perilaku ya kan gitu. Nah, di sini juga ada sering kesalahan, kalau menurut saya langsung kesalahan Bapak Ibu ya, itu kesalahan pengukuran gitu. Contoh gini, kita menanyakan perilaku, tapi skalanya kita mempergunakan skala sikap gitu. Kinerja misalkan Bapak Ibu, menanyakan tentang kinerja gitu ya, tapi apakah Anda setuju ya kan? Gitu. Di situ setuju, sangat setuju, tidak setuju dan seterusnya kan biasanya pakai skala sikap itu Bapak Ibu, itu nggak masuk gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu mengukur tentang perilaku misalkan itu Bapak Ibu bisa mempergunakan semantik inferensial. Semantik inferensial itu
kasih tinggi sama rendah gitu ya. Tinggi itu misalkan 7, rendah itu 1 gitu ya kan. Jadi kalau apakah Anda membuat perencanaan usaha ya kan, itu skalanya bisa 1 sampai 7. Oh, saya membuat terus, saya 7 gitu kan. Tapi bukan apakah Anda membuat perencanaan usaha itu setuju tidak setuju kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang sering terjadi. Terus kemudian tadi hal-hal yang skalanya mungkin seperti nilai ya kan, jenis kelamin itu nggak bisa kita kita jadikan ukur di situ gitu. Nah mungkin itu Bapak Ibu. Terus tadi ada pertanyaan tentang apakah apa tadi hilang kemana ya? Chat. Ini Pak, dari Ibu Michelle Loan, ini dari salah satu dosen kami ya Pak ya. Izin bertanya, apakah gambar yang Bapak tadi jelaskan dapat menjelaskan mengenai hubungan kausalitas antar variabel? Nah, jawabnya iya Bu, bisa kita kita jelaskan secara kausal gitu ya. Bapak Ibu gini, efek suatu variabel terhadap variabel lain ya itu di riset awalnya itu kan oleh Baron Kenny ya. Baron Kenny itu meriset itu ya kan. Contohnya kayak saya Bapak Ibu ya, pendidikan berdampak terhadap perubahan perilaku gitu misalkan. Tapi hebat banget ya orang langsung dididik perilakunya langsung berubah gitu kan ibaratnya. Gitu. Tapi kita yakin kan Bapak Ibu secara teoritis juga bahwa pendidikan itu berdampak terhadap perubahan perilaku kan gitu. Nah, untuk menjelaskan bagaimana proses terbentuknya perubahan perilaku itu, gitu ya, kausal efeknya itu kan berproses melalui mediasi Bapak Ibu. Tadi yang di tengah-tengah proses tadi itu. Nah, artinya apa? Artinya manfaat suatu variabel mediasi itu untuk menjawab proses bagaimana terbentuknya efek, gitu ya. Gitu. Oleh karena itu biasanya itu variabel mediasi itu untuk menjawab bagaimana proses. Nah, ketika bagaimana proses itu kan dipengaruhi juga oleh tinggi rendahnya ya, misalkan kondisi lingkungan dan sebagainya. Nah, itu prosesnya itu ya kan mempergunakan variabelnya bukan mediasi Bapak Ibu, tapi untuk menjawab kapan ya kan itu mempergunakan moderasi gitu. Ketika lingkungan kondusif ya kan, ketika siswa motivasinya tinggi ya kan, maka akan bagaimana? Nah, itu di situ mempergunakan moderasi itu. Nanti Bapak Ibu ketika pemodelan ini nanti sudah kita laksanakan penelitiannya dan juga nanti kita mungkin ya latihan olah data ya dengan SEM gitu ya. Di situ ada EFA ya, exploratory factor analysis. Kita akan menyusun ya tanpa adanya mengetahui faktor yang mana, kita akan susun seluruh indikator dan juga butir-butir penyusunnya gitu ya. Pakai EFA ya, exploratory factor analysis. Kemudian nanti memenuhi loading faktornya ya kan, memenuhi kriteria goodness of fit-nya ya kan. Kemudian memenuhi kriteria CRAVE-nya ya kan, gitu. Nah, nanti Bapak Ibu pemodelan kita itu nanti sudah boleh dipakai Bapak Ibu gitu ya. Sudah boleh pakai secara exploratory factor analysis. Itu nanti kita bisa lanjutkan kalau dia berpengaruh terhadap variabel lain pakai pemodelan tadi, itu kita lihat dan kita ukur lagi melalui apa? Melalui CFA. Kita konfirmasikan gitu ya. Kita konfirmatori gitu ya, dihubungkan gitu. Nah, seperti itu. Ginilah Bapak Ibu, kalau EFA itu kita kalau analisis faktor gitu ya. Kalau CFA itu kalau kita pengaruh antara faktor apa variabel apa terhadap variabel apa begitu. Nah, mungkin begitu Bapak Ibu sekalian. Boleh tanya Bu Hayu? Ya, silakan Ibu, silakan. Bu Amanda, kalau mau bertanya. Ini iya, mungkin Pak Suparno karena mahasiswanya S2 jadi ngomongnya langsung ngeri-ngeri gini deh. Mungkin dari mahasiswa kami perlu dijelaskan dulu nih Pak mengenai analisis faktor itu apa sih Pak gitu karena eh, apa ya kita mungkin baru biasanya apa regresi gitu ya.
Analis Iya, faktor itu iya, apa sih iya. Pak? Dan apa tadi CFA, EFA itu mohon beri pencerahan dulu nih Pak untuk teman-teman di Oke, S1 nih Pak. ya Bu, Terima kasih. share screen sebentar. Ini nih. Bapak Ibu nanti untuk CFA sama EFA-nya nanti kita sambil isi pas nanti Bapak Ibu kita mau olah data Bapak Ibu ya mulai ke SEM gitu. Tapi saya eh, ingin menyampaikan ya mungkin kalau teman-teman yang di S1 gitu ya. Jadi tadi kan sampaikan betul ya oleh Bu Amanda tadi gitu ya. Kalau teman-teman ingin meriset gitu ya, itu ada namanya second order sama first order gitu ya. Nah, misalkan anggap aja ini variabel gitu ya. Ini variabel. Yang saya pengen teliti itu, misalkan saya kemarin itu neliti itu pengembangan gitu ya, usaha pengembangan UKM gitu. Pengembangan UKM gitu. Kemudian pengembangan UKM itu saya teliti dari ya ada 4 di sini kemarin kalau nggak salah ya saya teliti itu. Gitu kan kalau misalkan pengembangan UKM itu Bapak Ibu ya itu kan maaf ini mana yang salah ya. Nah misalkan seperti ini yang membuat UKM berkembang itu diantaranya apa aja sih modal ya kan terus keterampilan terus modal keterampilan apalagi kemarin saya lupa ya. Misalkan literasi mungkin ya pengetahuan atau pemasaran ya misalkan pemasaran. Terus misalkan lagi pendidikan gitu aja ya. Tapi ini tidak secara struktural begitu Bapak Ibu ya. Anggapan saya ini lokasi aja ya biar ini lokasi. Nah, karena nanti kan gini Bapak Ibu, kalau di sini saya tulis misalkan tadi ya pendidikan gitu ya. Pendidikan kan meningkatkan keterampilan, posisinya akan di sini gitu loh. Ini saya anggap ini dia serial gitu ya. Strukturalnya serial seperti ini gitu. Nah, ini Bapak Ibu gitu ya, kalau teman-teman S1 pengen neliti seperti ini langsung variabel, itu biasanya di sini kalau saya kasih judul itu analisis faktor-faktor gitu ya. Karena isinya variabel, analisis faktor-faktor gitu ya, pengembangan usaha kecil menengah batik misalkan ya di Indonesia. Studi misalkan ya, studi di misalkan Solo, Cirebon dan mana itu Cirebon, Solo sama satu lagi itu mana tuh yang tempatnya
Gitu. Kalongan, Pak. Pekalongan gitu ya. Gitu. Jadi ini dianalisis aja gini. Ini analisis faktor-faktor teman-teman. Gitu. Tapi kalau misalkan ya, misalkan ini saya langsung Bapak teman-teman ya, saya langsung di sini ya, saya langsung misalkan saya kasih instrumen-instrumen pengukuran, butir-butir pengukuran gitu ya di sini. Terus aja nih ya. Saya pindahkan dulu ya kan, seperti ini ya. Saya kasih pengukuran. Nah, gitu ya. Nah, saya kasih pengukuran seperti ini ya kan. Gitu. Kemudian di sini ada butir-butirnya. Gitu. Misalkan di sini ada butir A1 ya kan. A2, A3 itu. Ini teman-teman A4 ya kan. Ini A5 gitu. Ini A6. Ini A7. A8 ya misalkan begitu. Nah, ini kan berbeda teman-teman ya dengan tadi ya. Nah, ini namanya kalau kita lihat di riset itu kadang-kadang mahasiswa PEP ya, pengembangan instrumen gitu ya, pengembangan instrumen gitu. Nah, ini bisa kita sering jumpai sebagai analisis faktor gitu. Kalau tadi analisis faktor-faktor, isinya adalah variabel. Kalau ini butir-butir instrumen ya kan, yang kita buat ukur untuk pengembangan UKM gitu. Gitu. Nah, ini disebut dengan analisis faktor gitu. Ini nanti kan kita uji coba, ya kan? Uji cobanya itu biasanya teman-teman kita uji validitas oleh pembimbing dulu biasanya ya. Pembimbing nanti dilihat dulu butirnya udah betul belum, boleh ya kan gitu. Terus kita uji coba, di situ ada validitas ya kan, ada reliabilitas gitu. Habis itu kita ke lapangan ya kan gitu, kita uji. Pak, kami tidak menguji pendahuluan langsung ke lapangan, silahkan gitu ya. Kalau orang Indonesia kadang-kadang sukanya masih uji dahulu baru ke lapangan gitu. Silahkan gitu, langsung aja diuji ke lapangan. Nah, selain mempergunakan AMOS, itu bisa juga pakai SPSS teman-teman, itu namanya pakai uji KMO namanya gitu ya, sama aja sebenarnya gitu. Nah, ini munculnya butir gitu. Nah, seperti ini misalkan ya kan. Nah, contoh risetnya seperti apa? Ini contohnya seperti ini. Punya saya yang di IJEP ini. Ini. Nah, ini saya share screen. Share screen. New. Oh, udah ya, udah muncul ya. Nah, ini validating model industri ya 4.0 gitu kan. Intinya sebenarnya apa? Intinya sebenarnya cuma ini analisis faktor gitu ya. Jadi industri 4.0 itu ada data literasi ya kan. Data literasi itu ya, dia ada conceptual framework ya kan. Dia mengerti tentang data ya kan. Saya ambilnya dari mana nih? Saya ngutip-ngutipnya dari sini dia. Gitu ya. Kemudian ada data collection ya kan ini gitu ya kan. Itu ngambilnya ini dari mana? Dari sini gitu. Jadi memang harus sabar Bapak Ibu kalau kita memang pengen nulis ya gitu. Nah, ini nggak valid ya kan, saya kasih bintang pas diuji nggak valid. Setelah semuanya disusun ya kan, ada pendahuluan dari peneliti terdahulu gitu ya, terus kemudian saya temukan ya kan, ini modelnya seperti ini modelnya ketemunya ini model awal ya, belum belum goodness of fit ya, karena kan P-nya masih 0,00. Lanjut ya kan, ini ketemu modelnya Bapak Ibu, nih ketemunya. Jadi
literasi industri 4.0 itu terdiri dari literasi manusia, literasi digital, sama literasi teknologi. Literasi manusia itu ya kan alat ukurnya itu 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13. Literasi digital itu alat ukurnya ini, literasi teknologi itu alat ukurnya ini. Nah, alat ukurnya kalau peneliti lain pengen ngambil atau ngutip gitu ya, itu isinya apa? Isinya ini, mereka tinggal ngambil yang ada di atas nih. Gitu. Udah ini, ya kan? Silahkan mereka mau ngambil ini ya kan, yang valid-valid gitu. Nah, itu kalau dia analisis faktor. Di riset saya itu ada 2, yang satu tentang literasi industri 4.0 ini, yang satu lagi itu riset saya tentang pengukuran ranah afektif untuk wirausaha SMK kalau nggak salah gitu ya, pengukuran ranah afektifnya gitu. Kenapa ranahnya afektif? Karena kalau kognitif kan pengetahuan ya kan gitu. Itu. Jadi itu Bapak Ibu. Baik, Bapak. Ini ada pertanyaan lagi nih di chat ya. Dari, sepertinya dari UNJ nih ya, Ruth Abigail. Izin bertanya, bagaimana Bapak dapat menangani dan mengatasi tantangan kualitas data dalam analisis SEM Amos ketika mengintegrasikan dataset CSV yang mungkin memiliki kekurangan atau anomali? Gitu pertanyaannya, Pak. Oh ya, sebelumnya untuk para audiens dipersilakan untuk mengisi daftar hadir ya. Sudah di-share nih di kolom chat. Baik, Bapak, itu pertanyaannya tadi dari Ruth. Iya, iya. Silakan. Terima kasih untuk Ruth ya. Sebentar saya pengen masuk lagi ke teman-teman tentang pemodelan tadi. Nah, kalau analisis faktor yang tadi isinya variabel tuh, ya kan? Yang analisis faktor-faktor yang isinya variabel itu, teman-teman bisa langsung masuk di Amos, nanti pakai skor total gitu. Langsung sekali run aja ketemu tuh. Ibaratnya modelnya seperti apa? Sama saja dengan regresi sebenarnya teman-teman gitu. Sama saja dengan regresi. Intinya kan sama-sama regresi dia. Gitu. Nah, kalau nanti sudah masuk ke instrumen yang tadi pengembangan instrumen, itu di situ sudah menjadi pemodelan gitu ya, menjadi pemodelan. Dia harus memenuhi kriteria tadi loading factor, CRAVE, kemudian goodness of fit gitu. Kalau regresi kan cuman kita mengetahui aja berpengaruh tidak berpengaruh ya kan, negatif positif, signifikan tidak signifikan gitu. Itu kalau regresi kita langsung run ya kan. Tapi kalau nanti instrumen ya karena mempunyai kaidah pengembangan instrumen tadi syaratnya menjadi mutlak untuk bisa diadopsi orang lain oleh peneliti selanjutnya, itu harus memenuhi kriteria tadi instrumennya. Secara SPSS pakai KMO, uji KMO juga sama begitu ya. Gitu. Kemudian untuk Ruth ya, bagaimana cara menangani dan mengatasi tantangan kualitas data dalam analisis SEM Amos mengintegrasikan dataset CSV yang mungkin memiliki kekurangan atau anomali. Saya kurang bisa menangkap maksudnya ya. Cuman kalau menurut saya gini, Bapak Ibu saya pernah nggak sih Pak mengalami kendala data? Sering Bapak Ibu gitu ya kan? Sering. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang yang dia neliti, ada orang yang dia publikasinya mungkin sedikit atau banyak gitu ya. Terus Bapak Ibu mulai publikasi, oh hebat ya dia publikasi gitu. Tapi Bapak Ibu di balik itu, kalau dia publikasi banyak, artinya yang ditolak itu dulu lebih banyak daripada itu ya kan? Gitu. Terus kalau misalkan iya kan Bapak Ibu gitu. Terus kemudian kalau misalkan dia neliti gitu ya kan. Oh kok gampang banget pakai SEM gitu ya. Klik langsung selesai keluar angkanya sampai keluar GOF gitu ya. Itu berarti dia pernah dulu ngalamin mungkin ketika pakai SEM, pakai Amos, pakai PLS, pakai Lisrel itu ketika diklik itu diem aja gitu ya, keluar angka juga enggak, keluar pernyataan juga enggak, dia kan cuman dia diem aja diklik sampai kita bingung gitu ya kan, gitu.
Nah, kalau Bapak Ibu nanti sudah pernah mengalami itu, terus Bapak Ibu nanti ada solusi, oh ternyata saya tahu ya kan, kalau nggak bisa diklik itu karena ini gitu ya kan. Nah, nanti Bapak Ibu akan selanjutnya akan mudah gitu. Nah, saya menganggap gini, Pak, kalau misalkan sudah ada data gitu ya, terus kemudian ternyata loading faktornya itu kurang dari 0,5 gitu ya. Untuk sosial itu masih boleh 0,5 ke atas. Tapi eh, kalau dia itu bukan sosial gitu ya, itu dia harus di atas 0,7 gitu. Walaupun ada yang membolehkan ya 0,4 gitu. Tapi saya biasa mempergunakan 0,5. Nah, kalau misalkan data seperti itu gimana? Saya pernah Bapak Ibu seperti itu terus saya telusuri gitu ya, kok bisa gitu ya kan? Itu ternyata orangnya jawabnya ngasal-ngasal Bapak Ibu. Ngasal-ngasalan gitu ya, diisi berapa gitu. Nah, itu biasanya saya klik ya kan. Setelah saya klik, kemudian saya off-kan yang ada pada butir itu gitu. Yang jawaban orang itu gitu. Saya buang ibaratnya gitu. Nah, terus kalau misalkan sudah dibuang, itu pencilan-pencilan data tadi Bapak Ibu, itu biasanya kita run lagi itu dia relatif akan bagus datanya gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan di SEM Bapak Ibu itu ada namanya bootstrap. Bootstrap itu data kita itu dikonfirmasi ya kan. Nah, dikonfirmasi diputar gitu ya sampai 1000 sampai 1500 kali terhadap butir pernyataan yang lain itu bener nggak begitu konsisten nggak gitu loh. Ibaratnya begitu. Loadingnya itu ya kan, di loading gitu ya. Nah, oleh karena itu cara yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah gini, off-kan aja pada butir yang memang itu bermasalah gitu. Jadi silahkan kalau di YouTube Bapak Ibu bisa mencari cara mengatasi ya kan, misalkan ketidaknormalan data, cara mengatasi ya kan, misalkan eh, apa yang Bapak Ibu sampaikan gitu. Saya biasanya kalau dari SEM atau AMOS itu saya datanya itu dari SPSS atau SAF gitu ya. Kalau CSV ini kan turunannya itu atau simpenan lain itu saya biasanya untuk ngambil data yang dari Smart PLS itu kan pakai CSV modelnya gitu ya, kan Smart PLS. Syarat keduanya sama nggak? Sama Bapak Ibu sebenarnya. Pakai PLS mau pakai AMOS sama, kriterianya tetap sama. Loading faktornya harus di atas 0,5 ya. Cuman kalau PLS itu inner model, outer model gitu ya kan. Terus kemudian kalau Amos itu ya sama, dia 0,5 harus GOF ya, goodness of fit gitu. Hal yang paling mendasari apa? Hal yang paling mendasari adalah kalau PLS itu dia itu non parametrik. Jadi datanya itu nggak harus normal. Data normal itu kan data 30. Teman-teman S1 ya kalau mau neliti terus kemudian diolah pakai PLS aja gitu ya. Respondennya 90 juga udah di-run pakai PLS sudah bisa ya kan gitu. Nah, kemudian karena dia nggak harus normal datanya non parametrik gitu. Dulu saya tukang nyari data-data untuk publikasi yang non parametrik gitu Bapak Ibu gitu ya. Karena memudahkan gitu ya. Termasuk eksperimen pun saya pakai Man Whitney gitu ya yang non parametrik memudahkan gitu. Nah, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan tentang mengobati terkait masalah data. Kita off-kan yang nggak bener itu ya kan, kita cari atau kita tambahi lagi yang mungkin kurang. Ya, itu betul Tuh. Pak. Itu terjadi tuh sama saya Pak. Ketika mau running Amos, tahu-taunya dia diem gitu kan. Terus saya pikir, wah, ini ada apa nih? Jangan-jangan versinya nih nggak masuk ke laptop saya gitu ya. Laptop saya terlalu tweet bagaimana gitu. Nah, intinya sih sebenarnya kita perlu cari ya, cari masalahnya tuh apa sih sebenarnya di data itu. Kalau misalnya terjadi hal-hal seperti itu ya, kita perkirakan pasti datanya ada yang nggak benar nih, ada yang anomali itu tadi yang dikatakan dari Ruth tadi. Jangan terus mutung gitu, diem aja, udah nggak bisa gitu, udah gantinya diem aja gitu ya. Jangan. Em, itu memang salah satu tantangan dari penggunaan Amos ya, PLS Amos seperti itu, dan itu terjadi juga memang. Tapi lama-kelamaan nanti kita jadi tambah pinter ya ngelihat kayak gini. Oh, kita tahu ini gara-gara apa gitu kan.
Jadi bisa ngatasin tadi membuang data-data yang nggak bener lah, kita baca lagi hasilnya gitu ya. Oh, ini kayaknya nggak nyambung nih. Ini kayaknya nggak, ini kayaknya agak bias nih. Buang aja gitu ya Pak ya. Gitu intinya. Iya, saya dulu Ada lagi? neliti waktu saya disertasi itu Bapak Ibu lagi COVID. Coba bayangkan Bapak Ibu, itu tidak seperti yang saya bayangkan. Saya neliti pengrajin batik di Solo ya, di Kauman sama Lawean Bapak Ibu itu ya, saya teliti di situ. Lagi COVID gitu ya. Saya kira itu pengrajin, oh saya akan datang ke pengrajin ngambil data gitu. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan Bapak Ibu. Ketika saya datang, aduh gitu ya. Ternyata para pengrajin itu para pengusaha di sana itu Bapak Ibu. Mana mau mereka dikasih kuesioner ya kan. Iya. Akhirnya itu saya tinggal selama mungkin sekitar sebulan Bapak Ibu. Kemudian kita tadi ya mengambil data gitu ya. Sama ada yang terisi, tidak terisi gitu ya. Kemudian kita mengirim kembali gitu. Memang peneliti itu salah satunya sabar Bapak Ibu. Ketika peneliti tidak sabar, pasti ada yang salah tuh. Harus sabar Bapak Ibu. Gitu. Karena hasil penelitian itu apalagi kuantitatif, Bapak Ibu kemarin kalau mau kita langsung pakai SEM atau pakai Amos, pakai Lisrel, pakai PLS, Bapak Ibu saya kasih data tinggal diklik keluar angkanya ya gitu. Tapi kan kita peneliti itu ingin mencari apa yang ada di balik gitu ya, apa yang ada di balik hal yang kita riset itu secara mendalam gitu. Jadi syarat seorang peneliti itu dia itu harus gitu ya, harus secara mendalam menggeluti penelitiannya ya, berterus terang secara jujur untuk mengetahui gitu ya, untuk mengetahui hal apa yang ada gitu ya di lapangan secara hakiki. Di balik itu kita buka, oh ternyata ini temuannya, begitu. Itu yang penting Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah berprinsip itu, yakinlah Bapak Ibu publikasi juga akan laku tuh. Karena mereka pengen tahu. Contoh Bapak Ibu gini, neliti generasi kita milenial tuh kayaknya hebat banget ya. Generasi milenial, padahal generasi milenial sekarang udah 40 tahun ya kan. Gitu. Kita ingin neliti adik-adik kita ya yang sekarang lagi kuliah gitu ya. Mereka kan generasi Z gitu ya. Generasi Y, generasi Z gitu. Perilaku konsumsinya, kemudian persepsi mereka, mindset mereka terhadap entrepreneur masa depan itu seperti apa. Itu Bapak Ibu teliti, itu orang luar tuh senang banget Bapak Ibu baca gitu. Oh, orang Indonesia itu ternyata ya kan antara konsumsi bahan makanan dengan fashion, banyak fashionnya gitu. Mereka lebih senang tampil cantik daripada kenyang ya kan gitu kan. Nah, itu kemudian diperdalam lagi. Oh, ternyata mereka senangnya itu produk fashionnya itu adalah ya kan masker gitu kan. Gitu. Oh, ternyata maskernya jenisnya yang disukai adalah apa? Nah, itu Bapak Ibu bayangkan kita satu bidang aja yang kita teliti dan kita teruskan Bapak Ibu, itu nanti akan ketemu berikutnya lagi, ketemu berikutnya lagi, ketemu berikutnya lagi. Begitu Bapak Ibu. Gitu. Nah, baik. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan pada Bapak Ibu, teman-teman dosen maupun mahasiswa. Ini Pak, saya ada yang Hari mengganjal angkat nih di tangan. pertanyaan saya. Monggo Ya, Pak Ari. baik. Gimana? Hari raise hand itu. Oh, Hari Resen ya? Iya, Baik, silakan Pak. Wahyu, mohon izin aku mau nanya. Ya. Pak Karno, apa kabar Pak? Baik, monggo Pak Ari. Pak, ini aku sebenarnya mewakili dari teman-teman mahasiswaku yang sedang mulai skripsi ini Pak. Cuman malu-malu gitu. Tadi sih ada Bena sama itu. Tadi Pak Suparno sih udah menjelaskan sih antara semantik diferensial dengan Likert ya Pak. Tadi udah sedikit kalau misalnya semantik itu lebih ke perilaku segala macam. Nah, tadi itu pertanyaan mahasiswa juga Pak kepada saya juga kemarin. Nah, cuman kemarin ada pertanyaan dari mahasiswa sebenarnya ini agak bisa jadi pandangan buat kita ya Pak. Jadi permasalahannya ketika data sampel nih Pak itu mau di running baik itu SPSS tadi ya, kalau PLS tadi kan data normal itu 30 ya Pak. Terus PLS atau AMOS gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih Pak kriteria minimal bahwa jumlahnya itu misalnya kalau 30 terlalu sedikit gitu. 50 sangat sedikit gitu.
nanti akan hasilnya tidak baik gitu. Nah itu ada kriteria itu gak sih Pak? Atau memang ya udah disesuaikan dengan hasil dari running si SPSS dan AMOS dan PLS dan lain-lainnya gitu Pak. Nah itu sih Pak pertanyaannya Pak. Kalau mahasiswa tuh selalu nanya gitu Pak. Kalau 30 bisa gak sih Pak? Kalau 25 bisa gak sih Pak? Gitu kan. Iya, iya. Gitu deh, Pak. Itu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Hari sama teman-teman ya. Jadi begini teman-teman S1 ya. Eh, ketika kalau misalkan saya mereview atau artikel saya pernah direview, itu biasanya satu ya kan, ketika mereka melihat medlit gitu ya, itu jangan sampai kita mempergunakan orang-orang medlit yang nggak populer gitu ya. Saya tidak mau menyebutkan. Contoh gini, populasi dan sampel silahkan ditetapkan sesuai dengan keinginan peneliti. Itu kan Iya. ada di Ambigu buku ya, ya, Pak. dan dikutip gitu. Waduh, gitu ya. Padahal itu apa? Misalkan orang Indonesia gitu. Terus kita nulis itu, kita publikasikan di luar, mereka ketawa gitu ya kan? Iya. Gitu. Dikasih reviewnya gini. Kutipan ya, daftar pustaka pada bagian itu gitu ya. Kutipannya itu dikasih tahu gini. Kedaerahan gitu ya bahasanya kalau kita itu ya lokali gitu ya. Jadi penelitian Anda lokali gitu ya, hanya ada ditempatkan di daerah saudara gitu ya kan. Karena kutipan-kutipannya itu banyak orang kita dan kemudian termasuk sistem statistik dan sebagainya gitu. Jadi yang paling aman adalah, nah teman-teman silahkan pergunakan buku-buku populer ya kan, punya si Creswell ya kan, Hayes ya kan, Sekarang dan sebagainya itu kalau ngambil ngutip dari situ mereka udah nggak akan nanya tuh gitu karena mereka tahu buku-buku populer ya kan. Contoh pengen ngambil sampel populasi ya kan pakai Slovin ya kan, taruh Yamane itu udah paten banget gitu ya. Gitu. Tabelnya pun juga sudah ada. Nah, terus peneliti selalu ingin sampel tersedikit ya kan, gitu kan? Iya. Nah, cari ayatnya yang memudahkan ya kan, gitu. Nah, yang memudahkan gimana? Penelitian tentang ya kan, kayak saya misalkan batik di Indonesia. Gitu. Indonesia itu adalah populasinya, gitu kan. Populasi terjangkaunya ya kan di Solo ya kan. Dari populasi terjangkau ya kan dimasukkan lagi di situ multi stage ya kan. Per daerah itu diambil berapa gitu kan. Terus pertanyaannya boleh nggak? Boleh gitu ya kan. Kita ngambil pasir gula pasir di pinggir pantai gitu ya kan. Kita nggak perlu nyomot semua gitu ya. Kita ambil satu sebagian per bagian aja semuanya rasanya manis, selesai rasanya manis, nggak seluruhnya gitu. Itu terkait dengan teknik sampling. Artinya teman-teman silahkan mempergunakan berapapun silahkan, yang penting ayatnya jelas gitu, sumbernya jelas. Terus kemudian terkait dengan tadi ya jumlahnya berapa Pak gitu ya, jumlahnya berapa gitu. Kalau untuk AMOS dia parametrik itu rumusan atau mungkin kutipan aslinya nanti teman-teman silahkan dicari ya di googling gitu ya. Tapi kalau misalkan saya mempergunakan 5 variabel gitu ya, 5 variabel gitu dengan indikator-indikatornya itu, kalau misalkan pengen satu variabel itu pengen yang loading faktornya itu valid misalkan 5 butir aja gitu. Itu saya biasanya di atas 200 sampel saya. 10 kali jumlah variabel atau 15 kali jumlah variabel gitu. Rumusnya secara umum untuk kita aman. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai Smart PLS, tadi saya sampaikan, Smart PLS itu non parametrik, jadi tidak mensyaratkan data normal. Jadi ya silahkan aja gitu. Yang penting dihitung dan diukur secara populasi samplingnya sudah ketemu ayatnya jumlahnya segitu, ya kan? Habis itu udah diukur aja pakai non parametrik selesai gitu. Mungkin itu Hari, mohon maaf. Sangat menjawab Pak Suparno. Prinsipnya kalau kita apalagi untuk mahasiswa yang meringankan aja gitu. Betul Pak. Baik Bapak.
Terima kasih Terus banyak. kita biasa pakai sampel jenuh 60, kita bolehin. Iya, Nangis. 200 tadi nangis kita. berarti benar Ya, Mbak, harus betul, Bu, harus betul. mencari dulu ayat-ayatnya. Jangan langsung Betul Bu Amanda, saya juga sering mahasiswa, berapa Mbak sampelnya? Menurut saya anak S1 itu kalau sampai 100 itu masih mampu mereka ya. Pak ini 60 Pak, kamu udah 60 masih kamu sampling lagi. Udahlah 60 pakai sampel jenuh gitu ya kan. Larinya akhirnya begitu. Dan itu dicontoh lagi semua besoknya temennya begitu lagi. Lama-lama kita yang bosan ngeliat. Ya. Ini Terima ada kasih Pak dari Bu ini ya, Bu Miss Michelle. Ada pertanyaan Helen lagi ya. Pak dari Bu Misel ya. Ya Bu Michelle. Apa kesalahan yang pernah ditemui ketika menggunakan analisis SEM tuh? Bu Misel bertanya, Ah, oke. bagaimana Bapak Ibu. menghindarinya gitu. Oke, ini penting banget nih ya, walaupun nanti Bapak Ibu akan menemui kemungkinan ya, dan nanti bisa dipraktekkan. Satu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti pengen mempergunakan SEM ya, terutama saya kalau pakai Amos gitu ya, itu ini Bapak Ibu apa? Kita kan gambar tuh, ngeklik gambar gitu. Itu Bapak Ibu salah ngambil datanya ya, narik data, itu Bapak Ibu klik nggak akan bisa gitu. Kalau softwarenya ya. Terus kemudian yang kedua, biasanya variabel-variabel yang dipengaruhi itu kan di situ dikasih error tuh. Nah, kita nggak dikasih tuh variabel yang ketusuk ibaratnya ya, yang kena panah itu Bapak Ibu nggak kasih error. Bapak Ibu run itu nggak akan keluar juga. Terus kemudian terakhir Bapak Ibu nanti kan ngerontokin tuh, instrumen-instrumennya dirontokin. Terus pas Bapak Ibu ngerontokin, yang di situ ada pemberatnya ya, regression weight-nya itu ada angka 1 keluarnya kan itu. Bapak Ibu hapus, terus Bapak Ibu nggak ganti, ya kan? Itu nggak akan bisa di itu juga, nggak akan bisa Bapak Ibu di run datanya gitu. Nah, kemudian itu kalau secara software ya, gitu. Tapi basic daripada SEM Bapak Ibu, sepanjang Bapak Ibu sudah secara teoritis, sepanjang Bapak Ibu sudah menyusun berdasarkan kerangka teori tadi ya, terus Bapak Ibu cari peneliti terdahulunya, gitu ya. Terus pengukurannya juga Bapak Ibu ngambil dari peneliti-peneliti, kalau ini ngukurnya pakai apa. Setahu saya reviewer itu dia paham itu sudah betul begitu ya, begitu. Terus kemudian di SEM itu Bapak Ibu tadi saya sampaikan kriteria umumnya itu kan tadi Bapak Ibu ya, satu loading faktornya ya. Loading faktornya di atas 0,5 tuh satu. Alpha ya kan? Alpha atau kalau kita uji itu pakai SPSS aja, itu reliabilitasnya ibaratnya itu di atas 0,7 gitu. Terus kemudian setelah ketemu itu kita hitung CR sama AVE-nya gitu ya. Terpenuhi CR dan AVE, Bapak Ibu tinggal menuju ke goodness of fit gitu, GOF tadi. Kriterianya asalkan P value-nya sudah di atas 0,05, yang lainnya pasti sudah diterima semua modelnya dari 10 kriteria itu. Gitu. Nah, Bapak Ibu, asalkan tadi kriteria itu sudah terpenuhi, Bapak Ibu, kita nggak perlu itu lagi. Nggak perlu di pemodelan lain lagi. Udah, itu udah diterima Bapak Ibu. Jadi hebatnya pemodelan ya dengan SEM itu ya, kita pakai CFA sama EFA itu, kita diperbolehkan untuk membuat pemodelan gitu. Boleh untuk menyusun pemodelan SEM itu. Alat untuk menyusun model itu ya SEM itu gitu. Syaratnya apa? Teorinya harus kuat tadi gitu ya. Jangan sampai misalkan hubungan antara variabel itu sebenarnya nggak ada gitu ya. Kita hubungkan aja gitu ya. Terus kemudian kita run datanya gitu. Keluar angkanya kan, keluar pasti ya kan gitu. Tapi kan dasar teorinya nggak kuat, nggak ada gitu ya kan. Gitu. Oleh karena itu dasar daripada hitungan
angka-angka dan sebagainya di kuantitatif itu dasarnya teori dulu gitu. Kalau teorinya bubar, angka-angka ke belakang nggak bermakna ibaratnya gitu. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Suparno. Ya Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Pemaparannya ini menarik banget nih. Sebenarnya saya masih ada pertanyaan juga sih Pak. Tapi kayaknya waktunya udah habis nih ya. Nah, Bu Eh, Ayu, saya ya, pengen ngasih tugas Bapak Ibu. Nanti kan kita akan oh, ngerandata kan. asik nih. Ibu Kasih tugas Amanda nih nih ya. senang kalau dikasih tugas-tugas gitu ya kan. Enaknya jadi dosen itu selalu ngasih tugas ya kan gitu. Nah, Bapak Ibu gini, Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu membuat ya variabel isinya 6. Ya, silahkan Bapak Ibu petakan sesuai dengan bidang Bapak Ibu sekalian. Terus dari 6 itu Bapak Ibu buat di situ konstelasi. Ini pengaruh kemana, ini pengaruh kemana, ini pengaruh kemana gitu. Peneliti terdahulunya belum ada nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu bikin konstelasi antar variabel itu dari ya udah nggak usah 6 lah, 5 variabel aja ya kan. Gitu. Ya, 5 variabel aja. Kalau untuk teman-teman S1 ya udah 3 atau 4 aja nggak apa-apa gitu. Saya anak S1 Bu, itu ya satu variabel mediasi aja nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang pakai satu variabel mediasi aja nggak apa-apa untuk teman-teman S1 ya. Untuk Bapak Ibu yang lain silahkan 5 variabel silahkan disusun ya kan. Ini pengaruh kemana, ini pengaruh kemana. Di mana variabel terakhirnya itu adalah bidang Bapak Ibu sekalian. Gitu ya kan. Nah, nanti kalau saya diundang lagi, nanti kita lanjutin ya kan. Kalau nggak diundang lagi nggak apa-apa ya kan. Nanti Bapak Ibu sudah ada tugasnya kan gitu. Ini Terima kasih sebenarnya Bu Ayu. nantangin diundang lagi, Pak. Saya undang lagi, Pak. Jangan khawatir. Untuk memeriksa tapi masa jawaban tugas kami, nggak saya dikumpulin? undang. Ya itu mohon maaf Bapak Ibu ini apa tadi itu juga ngilang-ngilang mulu gitu ya kan. Jadi ruangan ini Bapak Ibu ini saya tutup di ruangan saya itu lagi ada seleksi PNS gitu ya di seluruh UNJ itu ada di lantai 9. Jadi karena saya di lantai 9 ruangan saya itu kan saya tuan rumah ya. Jadinya saya nggak enak kalau nggak keluar masuk gitu ya. Karena ada di luar ada teman-teman gitu. Saya habis ini saya ngumpet, saya kunci, saya baru ngisi gitu. Ini sudah Ya Bapak Ibu. WhatsApp Prof Sapar, Pak. Ambil. Jadi Oh iya minta katanya izin ya, boleh Bu. dilanjut gitu, Pak. Silakan Bu Ayu. Baik, ini tugasnya ya harap dikerjakan Bapak Ibu. Tapi kalau nggak dikumpulin tuh kadang-kadang pada nggak dikerjain loh Pak. Dikumpulin ke Bu Ayu atau Bu Amanda lah ya kan nah, gitu. Dikumpulkan ke Puslit aja, Pak Pak Hari Kapoldi ya siap kan. menampung, Nah, Pak. Kumpulkan ke Puslit ya, jadi biar bisa dikembangkan jadi penelitian yang utuh gitu. Variabel-variabel ini. saya Ya, siap mendampingi sampai terbit. Ayo Bapak Ibu silahkan. Ayo. wah tuh penawarannya menarik tuh teman-teman, Iya. teman-teman Itu dosen anak-anak S2 maupun Bapak Ibu. mahasiswa Itu gitu ya. teman-teman yang S2 itu kemarin dari mata kuliah ya kan. Mungkin karena mereka pakai Allahumma paksakan ya kan. Kalau nggak bisa kerjakan ya kan. Kalau nggak selesai kumpulkan kan gitu ya kan. Itu mereka semuanya ini Bapak Ibu ikut di ISC BIM ya kan. Mereka pemodelan seperti itu secara teoritik itu apa semuanya sudah terbit itu yang anak-anak S2 itu Bapak Ibu di seminar internasional mereka pemodelan semuanya gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan, saya berharap Bapak Ibu sampai publikasi, ayo ya kan, saya diminta review, boleh ya kan, monggo silahkan gitu. Saya senang. Ada penawaran dari Bapak Suparno. Ayo kita manfaatin nih ya ke kepintaran Pak Suparno itu untuk publikasi kita teman-teman gitu ya. Kirim ke UNJ juga boleh, silahkan ya kan, monggo silahkan Bapak Ibu. Oke. Baik, Asik, saya jadi ini punya alasan waktunya. buat main ke UNJ lagi dong. Aku senengan Bu Amanda mau antar jajan lagi. Iya, tahu aja Bu Iya, Ayu ini, jajan aduh. di Rawamangun ya. Baik, ini waktunya sudah mendekati dibatasi gitu ya Pak ya. Untuk penanya terbaik Bapak silakan dipilih itu 2 orang. Oke, tadi untuk penanya terbaik ada siapa Jangan tadi Bu saya ya? sama Pak Hari ya Pak ya. Nggak boleh kami. Oh itu, Kami nggak boleh terima Jangan, apa. jangan. Itu orang dalam itu nggak boleh. iya. Tadi ada siapa aja Bapak
Ibu ya, ada Bu Ada eh, Ibu Ruth dan Ibu Michelle. Bisa. Ya, 2 orang. ya penanyanya cuma 2, suruh 2 penanya Iya. terbaik ya. Ya udah silakan. Iya. Ya, ada Bu Padahal Misel sama siapa sebenarnya tadi ya? Itu Ibu Ibu Ruth. Ruth. Ah, selain Ibu Bu Ruth Ruth. kayaknya ada lagi ya yang nanya pertama Bapak Ibu. Yang Hmm, nanya pertama. oh enggak, udah Ini 2. Bu Michelle sih yang pertama tadi. Bu Misel, betul tadi. Ada Ruth, ada Ini Bu Ruth. Bu Amanda, Udah sih, nggak Pak. boleh ya kan? Nggak boleh, Pak. Iya. Ya, silahkan Bu. Berarti ada Bu Oh, Oh Bu iya, Misel. Bu Bu Abati ya. ini ada penanya lagi Bu Abati. Ya, Ada. silahkan Bu Misel sama Ruth ya, gitu. Baik, ini mungkin sebenarnya banyak pertanyaan ya Pak ya. Cuman entahlah ini ya apa masih malu atau bingung gitu ya. Nggak apa-apa nanti bisa tanya ke Bapak Ya, langsung mungkin ya. Oh Informasinya ini dari puslip kita gitu. mohon izin Bu Hayu. Jadi menurut Ya. Ibu Abati katanya penanya pertamanya beliau. Maaf katanya. Jadi ada ya. 3 pertanyaan tadi Pak, ada 3 orang. Oke, jadi Pertanyaan pertama. ya Bu Misel sama Bu Ayu ya, Bu Michelle dengan yang Bu Ruth pertama ya. ya. Heeh. Hmm, Bu Yang Michelle dengan Bu Ruth. Bu Kalau Misel saya dengan mah Yang Bu nggak dapat usah Pak. hadiah. Tadi. ya. Ini Bu Misel, ini Bu Ruth ya. Yoga, udah Bu. Bu Misel sama Bu Ruth Bu, Oke. biar Baik. kenalan nanti. Oke, dicatat. Baik, terima kasih atas pemaparannya dan terima kasih atas diskusi tanya jawabnya yang menarik nih ya tentang penelitian kuantitatif ini. Kita jadi banyak dapat pencerahan. Saya pribadi juga banyak mendapat pencerahan ya gimana trik-triknya ini gimana biar cepet aja gitu kan bisa membuat model penelitian kuantitatif. Kami kembalikan ke MC. Silakan, terima kasih. Pak Khairul. Hairul, masuk Hairul. Bentar Pak. Kayak ada kendala di wifi-nya kayaknya. Maaf Pak, kedengeran nggak Pak? Udah, oke. Silakan Hairul. Eh, Terima kasih kepada Ibu Hayuning Tias Pramesti Dewi SE AKMK selaku moderator yang telah memandu acara pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Suparno SPD MPD yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dari Universitas Negeri Jakarta dan peserta yang telah hadir, serta menyempatkan waktunya pada acara seminar mengenal pemodelan dalam pendekatan kuantitatif hari ini. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat bagi pemateri untuk Bapak Suparno. Sebentar Pak, saya share screen terlebih dahulu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Khairul.
Baik, hadirin yang saya hormati, tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yakni pembacaan doa dan penutup. Sebelum itu, mari kita lakukan foto bersama terlebih dahulu. Dikarenakan banyak peserta yang hadir hari ini, untuk foto bersama kita bagi dalam 3 sesi. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Lalu untuk slide kedua, selanjutnya untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, hadirin yang saya hormati, marilah kita tutup acara seminar mengenal pemodelan dalam pendekatan kuantitatif dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku MC, apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Suparno. Bapak Ibu Terima kasih sekalian. Bapak. Pak Irul, Kabar-kabarin Pak lagi Pak Ayu, Suparno. Pak Ari, Amanda. Bu Hayu, terima kasih Bu Hayu. Terima kasih Pak Suparno, Bu Ayu. Terima Sama-sama, kasih. Ibu. Terima kasih Pak Suparno. Terima kasih. Oke, Bu Nisa, terima kasih. Penelitian.